Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada yang menarik ini teman-temannya. Oke, untuk selengkapnya kita langsung gas aja deh ke videonya. Ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo pingsan guys. Pingsan guys, Roy Suryo. Oh, nggak kayak kemarin keluar lames. Sekarang pingsan ditetapkan. Terus ya Roy Suryo ya, kalau kau bilang foto Pak Jokowi di ijazahnya itu sangat baru gitu, paling ya berumur 10 sampai 15 tahun seperti katamu itu. Begitu ya Bu ya, sampai. Terus fotonya waktu juga Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota Solo tahun 2005, 20 tahun yang lalu itu, dia pakai ijazah siapa Roy Suryo? Atau bisa fotonya dia ganti gitu. Pada tahun 2012 dia ganti fotonya. Jadi seperti ijazahnya yang sekarang. Memang Roy Suryo itu kalian yang paling semangat ketika kalian menerima ijazah yang diserahkan oleh KPUD Solo dan KPUD Jakarta. Kalian bilang sama ini ijazahnya dengan yang kalian lihat pada gelar perkara khusus di Polda. Seperti apa kata si Hozinuddin, laki-laki berkumis tipis tapi dengan nada yang menghina itu. Kalian ini ya peneliti, tapi nggak jelas. Bagaimana mungkin kalian dari awal nih sudah sepakat nih, sudah dengan semangat. Ada yang bilang 11.000 triliun palsu, 100% palsu. Sekarang berubah 99,9% palsu. Tapi kalian sendiri nggak pernah pegang barang yang kalian teliti itu. Dari mana akal sehat kita bisa melihat ada peneliti yang sama sekali nggak pernah memegang barang bukti atau barang asli yang akan dia teliti, terus udah keluar bilang kalau ijazah seseorang itu palsu. Nah sekarang dengan entengnya tuh si Hozinuddin bilang, iya nanti kami mau buat surat ke Polda untuk meminjam barang bukti. Halo, barang bukti mau dipinjam sama tersangka, itu gimana ceritanya? Yang menuduh ibarat ini ya, ada penipuan nih, sertifikat rumah dibilang palsu oleh si tersangka nih yang menuduh sertifikat rumah seorang itu palsu. Lalu dia minjam, mari kita pinjam barang buktinya. Kita lihat apakah betul sertifikat itu asli atau enggak. Oh, bisa dirubah mereka dong. Enggak masuk di akal orang yang waras. Kecuali entahlah ya, emak-emak pendukung kalian itu yang bisa kalian bodohi. Lagian memang orang ini ya aku pakai ini analogi kami ya. Kalau monyet aja nih dikasih suntik, dia bisa nyuntik nih. Tapi bukan berarti dia tuh dokter. Sama kayak kalian. Bisa nih kan mengatakan diri kan peneliti. Kalian teliti apa aja sampai ke makamnya Pak Jokowi. Tapi kan bukan peneliti, Roy. Mana sertifikat kalian sebagai peneliti? Tunjukkan ya, Bu. Dari pertama, kalian bilanglah itu foto ijazahnya Hari Mulyono. Ini yang pertama kali ya. Roy Suryo udah pernah memposting tuh di Twitternya tahun 2022. Ketika marak-maraknya si si Bambang Tri dan Sugi, kasusnya Bambang Tri dan Sugi. Terus Tifa udah mulai memasang foto Pak Jokowi, dianalisa sama dia, mengatakan tuh foto Hari Mulyono. Dia opera-aprik tuh fotonya Pak Jokowi tuh, hidungnya dia lingkari dan segala macam. Itu tahun 2022. Tapi ketika Sugi dan Bambang Tri masuk 6 tahun, kena vonis 6 tahun dari 10 tahun tuntutan jaksa. Ini dua orang ini menghapus nih cuitan mereka. Karena apa? Belum punya backup kan waktu itu kan? Belum ada backup kalian yang seperti sekarang ini. Yang udah benar-benar super power backup di belakang kalian. Kenapa kalian hapus cuitan kalian tuh, Tifa? Kenapa? Sekarang baru ngaku nih, baru sekarang nih kalian sibuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Jejak digital tuh kejam, Tifa, Roy. Nggak bisa kan berkelit. Itu yang paling jujur tuh, jejak kalian tuh udah meneliti ijazah Pak Jokowi tuh. Bukan meneliti sih ya, udah ingin mengoper-aprik reputasi Pak Jokowi dengan menuduh ijazahnya palsu itu. Udah kalian lakukan sejak 4 tahun yang lalu. Tapi Pak Jokowi nggak pernah melaporkan kalian kan? Dan Sugi dan Bambang itu bukan korban. Yang melaporkan bukan Pak Jokowi. Dan ketika jaksa menampilkan ijazah yang fotokopi dilegalisir, itu udah sah. Nggak harus ijazah aslinya.
Karena Pak Jokowi juga mendaftar sebagai wali kota, gubernur, dan presiden itu juga pakai fotokopi yang dilegalisir, bukan ijazah aslinya. Sama ini ya, analogikan yang selalu kau ucapkan tuh Roy, seperti monyet, yang orang yang ilmunya sedikit tapi sok tahu paling banyak. Inilah kalian ini, mengaku peneliti tapi nggak pernah konsisten. Dari mulai foto Hari Mulyono, ijazahnya, kemudian foto Jumatno, kemudian kalian katakan Pak Jokowi nggak pernah kuliah, kemudian setelah dapat informasi dari Gajah Mada bahwa ada jenjang sarjana muda, oleh kalian pelintir Bapak Jokowi bisa jadi hanya lulus sarjana muda. Dan kemudian ketika Ibu Rektor mengatakan bahwa IPK Pak Jokowi di atas 2,5, datang si Panci nih, dia pelintir IPK-nya 2,5 sedikit di atas 2,5. Nggak ada tuh. Rektornya bilang di atas 2,5 sedikit. Nggak ada. Ditambahin di atas 2,5 sebagai syarat bahwa dia memang Roy Suryo telah menyelesaikan pendidikan yang berhak menyandang gelar sarjana. Bukan berarti IPK Pak Jokowi 2,5. Kita sendiri nggak tahu berapa IPK-mu. IPK si Rismon. Yang jelas-jelas udah dinyatakan oleh kampusnya ijazah S3-nya palsu dari Yamaguchi. Jangan kan berlama-lama, kami udah nggak sabar bagaimana kan di persidangan. Apakah si Roy Suryo masih bisa celamitan memotong-motong ucapan hakim? Cepatlah kasus ini persidangan. Jangan kalian buat kasus ini berlarut-larut hanya untuk menampilkan drama-drama kalian aja. Udah bosan rakyat, bukan karena aja yang menjadi perhatian kami. Masih banyak lagi hal-hal yang menjadi pusat perhatian kami selain kalian bertiga ini dan kawan-kawan kalian itu yang selalu bikin gaduh negara ini. Udahlah Pak polisi, kenapa lama kali mereka ditahan? Cepatlah tahan orang-orang ini, biar kita lebih tenang menghadapi tahun yang baru, hidup masa depan yang lebih bagus tanpa penggaduh-penggaduh yang bakal tahun baru masalahnya menghabiskan masa tua mereka dalam penjara. Segeralah Pak, tahan Pak. Udah muak kita sampai orang-orang ini terus melontarkan segala macam propaganda yang menyesatkan dan menyebarkan fitnah setiap hari di media televisi, di media sosial, dan segala macam tempat yang mereka bisa manfaatkan untuk propaganda mereka. Segeralah Pak polisi, lama banget kalian bergerak, tahan aja mereka ini. Roy Suryo, Rismon, Diva adalah manusia palsu. Manusia palsu. Setiap teliti aja, Bu. kata-kata yang keluar dari mulutnya itu mengandung kebohongan, mengandung kepalsuan. Iya, dilihat dari wajahnya, dari cara berbicara. Saya sedikit tahu soal psikis ya, psikolog ya. Tahu dari cara mimik wajahnya, dari tekstur dari gestur tubuhnya ketika berbicara, kita tahu mana yang bohong, mana yang benar. Setiap kata-kata yang terucap dari mulut tiga orang ini mengandung kebohongan yang sangat-sangat dalam. Setelah gelar acara kemarin, ijazah Joko Widodo ditunjukkan. Apakah selesai masalahnya sampai di situ? No, tidak. Sekarang ternyata ada lagi tuntutan dari beliau, yaitu apa? Meminta ijazah Jokowi untuk diuji lagi di lapor independen, ya. Lapor spesial gitu loh. Ya. Apa ya? Apakah itu sebuah hal yang wajar? Tidak buat saya, ya. Tiga orang ini, manusia ini, Roy Suryo, Diva Rismon, dan segerombolan lainnya, pengikutnya, para kelompoknya itu, ya, itu akan terus menggulirkan berita yang viral. Untuk apa? Satu, agar mereka mendapatkan validasi. Siapa yang memberikan validasi? Manusia-manusia yang punya otak yang sama. Otak apa? Otak error, otak bobrok, otak keropos. Sebenarnya manusia-manusia seperti itu hatinya, otaknya rapuh,
ya, tapi mereka selalu menyembunyikan kerapuhannya. Mereka haus validasi, ya, manusia-manusia yang seperti itu, ciri-cirinya ya haus validasi, ya, mereka ingin banyak manusia lain yang mengakui kehebatannya, yang mengakui sisi positifnya. Ya, mereka mengaku ahli telematika, kowar dulu. Setelah itu orang-orang pada mengiyakan, pada membenarkan, pada mendukung. Ya, artinya mereka sudah mendapatkan banyak pendukung dan mendapatkan validasi secara nggak langsung dari manusia-manusia yang mendukung mereka, yaitu yang otaknya juga pada blank. Ya, itulah ciri-ciri manusia yang punya kelainan mental, 3 orang ini. 1, validasi yang diperlukan. Kedua, apa? Money, cuan, ya. Mereka nggak akan pernah peduli entah orang lain hancur entah banyak yang gaduh, banyak yang beradu argumen, selisih pendapat, kacau gaduh Indonesia ini, rakyat Indonesia. Mereka nggak pernah peduli. Yang penting mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Cuan. Setelah dapat validasi, banyak yang mengeluhkan Roy Suryo pahlawan, Diva pahlawan, Rismon pemberani. Kemudian kedua, mereka dapat cuan mengalir terus ke rekening mereka. Ya, setelah banyak yang mengeluhkan, banyak yang mengakui, akhirnya mereka sudah berhasil mendapatkan validasi ya, dan Bu, ya? Atasannya Iya, gengnya, bukan gengnya ya, pentolannya yang menggerakkan mereka merasa berhasil menyokong terus dengan dana kepada 3 orang ini dan segerombolannya itu, ya, menyokong terus agar terus bekerja tanpa henti, menyuarakan terus berita kebohongan tentang Jokowi sampai Jokowi jatuh tersungkur sejatuh-jatuhnya. Tapi itu tidak akan terjadi, ya, itu nggak akan terjadi karena Jokowi memang dari fisik kurus, memang iya kecil, tapi ininya main brilian. Jokowi nggak mau meladeni manusia-manusia yang tidak perlu diladeni. Diam adalah senjata yang paling ampuh buat manusia-manusia yang hanya sukanya mencari kegaduhan. Ya, pada waktunya nanti orang yang hobinya kowar-kowar, kalau sudah dibiarkan diam, pasti akan berhenti dengan sendirinya. Alam yang menyeleksi. Kalau hukum masih lambat perjalanannya, hukum alam yang lebih dahsyat. Ya, kalian percaya nggak sih omongan saya? Hukum alam lebih dahsyat, menghukum mereka nanti. Memang sudah sekarang butuh waktu proses yang panjang, tapi pada akhirnya nanti mereka tidak akan menang. Memang terjadi nanti kericuan di Indonesia ini, bahkan mungkin dari kudeta, tetapi setelah itu orang-orang yang seperti itu akan hilang, hengkang dengan sendirinya. See you, salam. Saat ini kubu Roy Suryo CS sedang mengupayakan uji forensik tandingan pada ijazah milik Bapak Joko Widodo. Namun kata pengacara Pak Jokowi, hal itu tidak diatur dalam hukum acara atau KUHP. Namun saya membayangkan kalau hal itu diperbolehkan, gimana, Bang? yaitu uji forensik tandingan atau uji forensik secara independen diperbolehkan. Misalkan dilakukan ini, hasilnya kan pasti hanya 2. Kalau tidak asli, ya palsu. Kira-kira hasilnya yang mana? Kalau menurut saya hasilnya ya harus asli. Karena kata para pendukung Pak Jokowi ini, ijazah Pak Jokowi ini ya ada watermarknya, ada embossnya, ada lintasan stempelnya. Kata mereka seperti itu. Itu juga yang dikatakan salah satu pengacara tersangka, Ibu Eli Danetti. Beliau mengatakan bahwa dia melihat watermark dan emboss, padahal dia pengacara salah satu tersangka yaitu Egy Sujana, tapi dia mengakui ada emboss dan watermark. Kalau misalkan ijazah yang diuji secara forensik independen ini hasilnya palsu, maka ini rancu dengan penelitian Roy CS yang pertama. Roy CS
ini kan meneliti pertama itu kan salah satu alasannya dikatakan palsu karena tidak ada emboss dan tidak ada watermark. Itu kata mereka sehingga dikatakan palsu. Salah satu alasan dikatakan palsu itu tidak ada watermark dan emboss. Nah, Kata mereka seperti itu. Ya, Nah, benar. ketika ijazah yang ada watermark dan emboss diteliti kok hasilnya palsu. Nah, yang pertama gimana? Masa yang ada embossnya palsu, yang tidak ada embossnya palsu, yang ada watermarknya palsu, yang tidak ada watermarknya palsu. Nah, Lalu gimana ijazah itu? yang asli itu seperti apa? Seperti apa? YouTuber Nusantara.